Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki di momen-momen bersejarah, detik-detik penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa haji itu kemarin kan kita banyak bahas, itu dijadikan momen untuk berkumpul Nabi Muhammad dengan orang-orang Madinah. Nah, ya mereka memang menunaikan haji. Lalu yang kedua juga untuk menguatkan ikatan dan memastikan loyalitas itu kemana ini. Dan mereka melakukan itu bukan tanpa strategi yang sangat baik mereka gunakan ketika mereka hampir ketahuan atau terendus oleh para kafir Quraisy melakukan perkumpulan tersebut. Padahal ini sudah dilakukan tengah malam, sembunyi-sembunyi, tapi masih desas-desusnya masih diketahui. Nah, tetapi mereka memiliki strategi yang lain. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy itu menggerebek istilahnya perkumpulan mereka atau kemah orang-orang Yatsrib ini, langsung disangkal, ditepis tudingan tersebut oleh orang-orang Yatsrib sendiri yang tidak tahu itu sebenarnya. Dan mereka tidak bohong, yang orang-orang masih kafir yang tidak beriman, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang tahun-tahun berikutnya akan jadi Rasul Munafiqin. Itu dengan tegas, ini tidak mungkin terjadi. Nah itu. Nah, setelah peristiwa itu beberapa waktu kemudian, jadi itu kan bulan Dzulhijjahnya, Muharram, Safar. Nah itu. Jadi di bulan-bulan itu terjadi hijrah dari kalangan sahabat secara sembunyi-sembunyi, dan itu satu persatu melakukan hijrah. Pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas siapa-siapa yang hijrah, itu macam-macam. Sampai tinggal di Madinah, di kota Mekah itu sedikit saja yang ada disebutkan banyak dalam kitab sejarah itu, tarikh itu. Jelas Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Nah, dan yang lain itu, sahabat yang lain itu yang memang tidak bisa hijrah karena lemah atau ditawan keluarganya atau karena masih budak atau macam-macam lah. Memang yang bisa hijrah, dan itu memang perintah, mereka hijrah ke Madinah. Tentu dengan kondisi yang berbeda macam-macam. Cuma jelas itu bukan perjalanan menyenangkan ke Madinah tersebut. Nah, hal tersebut membuat khawatir orang-orang kafir Quraisy, karena paling tidak ada dua hal yang mereka takutkan. Kekuatan ideologi yang bertambah, lalu yang kedua kekuatan ekonomi yang akan mempengaruhi mereka, karena Madinah itu adalah tempat persinggahan kalau mereka mau ke Syam. Sederhananya itu, misalnya kita hendak tulak ke hulu sungai lewat Marabahan, di Sungai Puting jalannya pagat, ngalih lewat. Atau di Sungai Puting itu pas apa ngarannya nih, hujan labat, bahaya jar, ada angin ribut, itu pasti menimbulkan kekhawatiran. Atau ada jembatannya yang bermasalah, kawak ada lewat. Nah, ketika orang-orang Mekah yang Islam itu, yang Muslim hijrah ke Madinah, kekhawatiran masalah ekonomi itu juga mereka pikirkan. Nah, itu masalah duitnya diserang alih. Ini
mengganggu ekonomi nih, bisnis nih luar biasa. Nah, maka mereka mau tidak mau harus memiliki sikap yang jelas, harus ada tindakan yang pasti untuk menghentikan ini semua. Nah, makanya mereka berkumpul di tempat namanya Darun Nadwa. Ini parlemen Quraisynya lah. Jadi dalam sejarah Quraisy kalau memutuskan sesuatu yang penting untuk mereka itu dilakukan di sini. Di Darun Nadwa ini, nama tempatnya Darun Nadwa. Dan mereka melakukan itu. Dan berkumpul mereka kan pembesar-pembesar dari orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini dikumpulkan, ada sekitar 14 lah. Ada 14 kelompok yang dikumpulkan. Termasuk di sana ada Abu Jahal, dari Bani Makhzum, ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dari apa namanya nih? Bani Abdus Syams bin Abdi Manaf, itu masih dekat dengan Nabi. Cuma apa namanya nih, dekat tapi tidak dianggap. Nah itu kabilahnya sebenarnya dekat tapi tidak dianggap. Lalu ada dari Bani Jumah dan lain sebagainya. Itu beberapa sudah kumpul di sana. Dan saat mereka mau memulai diskusi ini, memulai rapat penting ini, ternyata datang seorang syekh yang ikut nimbrung rapat penting ini. Kayaknya kalau kita apa namanya nih, bayangkan hari ini misalnya, nak rapat rapat ranting, hanya ada orang luar datang, rapat boleh aja. Kira-kira kayak itu bang. Cuma inilah mungkin lah tampilan syekh ini nah yang sebenarnya aliasnya iblis ini kayaknya meyakinkan. Jadi sehingga diperbolehkan. Padahal ini rapat penting nih. Rapat terpenting, eksklusif, terbatas. Orang-orang bedahi aja yang buat rapat. Tapi ketika iblis itu datang, langsung dipersilahkan. Cuma kalau dari sisi lain juga, iblis ini bukan anak kemarin sore. Yang umurnya sudah tua benar. Jika ibarat penampilan itu nah, sudah kawa meyakinkan orang itu nah. Karena sudah kan beda lah menurang sales hanyar magang lawan sudah sales puluhan tahun, itu beda sudah cara menawarkan. Termasuk iblis juga berpenampilan. Ini berarti kayak Abu Jahal, Abu Sufyan melihat iblis langsung tuh, face to face, tatap muka, ada online, langsung melihat iblis langsung, tapi dalam bentuk manusia. Nah, kata mereka kan, mana syekh? Siapa pian? Oh, ada syekhnya kan ana min ahli Najd, dari Najd. Oh iya. Sami billahi ta'attum fa hadara ma'akum, aku ingin ikut, mungkin ada hal yang penting atau apalah, mau ikut dalam rapat ini. Oh iya katanya. Silakan. Nah, ketika mereka memulai rapat, nih apa yang harus dilakukan? Jadi kita itu kadang dipaksa untuk membuat keputusan penting di saat genting. Mental kita kadang lagi anak santai aja, tapi ternyata di momen-momen itu harus mengeluarkan keputusan penting. Nah ini kedewasaan seseorang itu diuji saat penting. Mereka berkumpul itu bukan untuk hal kebaikan, keburukan, tapi mereka serius. Berarti kalau kita ingin melakukan kebaikan sama serius juga. Bedanya apa yang mereka lakukan dengan yang Nabi lakukan, bedanya di mana? Bedanya adalah Nabi Muhammad melalui wahyu. Tindakan Nabi ini melalui wahyu. Makanya kalau tindak tanduk kita ini berdasarkan wahyu, itu pasti menghasilkan yang terbaik. Nah, dan para sahabat itu kenapa disebut dengan khairul qurun? Kata Nabi kan khairul qurun qarni sumalladzina yalunahum. Sahabat itu ya generasi terbaik karena mereka melakukan sesuatu berdasarkan wahyu, termasuk hijrah. Ini kita maafan nih. Hijrah aja Nabi. Perintahnya hijrah. Sulit, melelahkan, tetapi ketika mereka mengikuti wahyu tersebut kelihatan berat, tapi mereka
mengikuti instruksi ternyata membuahkan hasil. Nah, Nabi sama. Nabi itu sama. Jadi sahabat disuruh hijrah berdahulu, Nabi belakangan, itu memang bagian dari wahyu. Termasuk Nabi hijrahnya bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Itu juga bagian daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Strateginya tuh kayak itu, nah, harus nang kayak itu supaya berhasil. Jadi ini adu strategi. Kaum kafir Quraisy, ada iblis dah bertajak. Namanya track record aja misalnya. Amunya aja kayak ibarat main bola tuh ada rapat pemain. Jumlah pertandingan caps timnas 30 pertandingan, jumlah gol, jumlah assist sudah ada. Iblis jumlah lama hidup 10.000 tahun, jumlah menyesatkan orang sudah ribuan kali. Abu Jahal track record gelar Firaun umat ini, kejahatan, sudah pernah menampar Nabi Muhammad. Itu jaminan neraka sudah ada kayak itu di kaum muslimin. Nabi Muhammad khairul anbiya wal mursalin, Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang satu-satunya disebutkan sahabat dalam Al-Quran secara khusus. Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi yang juga dijamin masuk surga. Nah, sudah ada yang seperti itu. Tetapi tentu wahyu Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan hal yang baik. Nah, sesat genting ini kan keluaran itu ide-ide. Bagaimana kalau Nabi Muhammad kita kurung? Jangan, ini akan memancing amarah. Bagaimana kalau kita lempar, kita asingkan di tempat asing, ya? Pasti akan ada yang menyelamatkan. Nah, sampai keluar pendapat daripada Abu Jahal, wallahi inna li fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'd. Qalu wa ma huwa ya Abul Hakam? Apa itu Abul Hakam? Jadi Abul Hakam itu kunyah Abu Jahal. Ngaran sidin Abu Jahal. Ngarannya lain Abu Jahal Bang sejujurnya. Amr bin Hisham. Cuma lebih terkenal dengan Abu Jahal. Abul Hak. Jadi ini kayak antonim. Jadi Abu Jahal itu kan, Abu tuh ya ayah lah. Jahal itu bodoh. Amunya Abul Hakam ini kan bijaksana. Nah, itu. Wa ma huwa ya Abul Hakam? Ara an na'khudha min qabilatin fata syaban jalidan nasiban wasiyatan fina thumma nu'ti kulla fata minhum sayfan sariman thumma ya'midu ilaihi fadarabuhu biha darbata rajulin wahidin fayaqtuluh. Jadi bagaimana kata Abu Jahal kalau setiap kabilah kita, kabilah Bani Makhzum, Bani Abdul Syams, Bani Jumah tadi, setiap kita ini mengirim satu pemuda terbaik, pokoknya ahli perang terbaik, dikirim untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, kenapa harus seperti itu? Jadi di masyarakat Mekah saat itu ada hukum kisos dan diat ngarannya. Kisos dan diat. Jadi bilanya ada yang membunuh, balasannya ya dibunuh. Bilanya membunuh ada perdamaian bisa bayar diat. Nah, jadi kata Abu Jahal, ini kita lakukan dengan beberapa kabilah seperti itu. Kabilah Nabi yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa membalas karena yang membunuh banyak, sulit. Nah, paling mereka hanya minta diat, cuma itu yang bisa. Ya kalau minta diat kita bisa berkumpulan urunan lah. Urunan. Mudah nih. Lalu kata Iblis, Asy-Syaikh An-Najdi tadi, kata Iblis, al-qaulu ma qala ar-rajul, hadza ra'yul ladzi la ra'a ghairuh. Inilah pendapat yang terbaik. Ini bagus nih. Ini bagus. Ini kejadiannya waktu Nabi Muhammad lah. Bisa jadilah, ada tahu Pang nih dari riwayatnya, keputusan yang kejahatan masif yang dasar ahli maksud itu bisa jadi setan-setan tuh hadir mengompori. Paling kada setannya wujudnya manusia. Mungkinlah setan wujud manusia, ya surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas.
Amun kita bemending-mendingan nih nah, bemending-mendingan lah. Hakun setan manusia kah atau setan kalangan jin? Hakun setan kalangan jin, Bang. Kenapa? Karena bilanya setan kalangan jin, kita azan ini buka. Dalam riwayat itu sebutkan lari terbirit-birit, kami. Cuma kalau setan dari manusia, ini bisa mati mek. Bisa mati mek gitu nah. Jadi dasar ada kisah bujuran mah itu nah. Kada di sini, Bang. Mungkin rapat kayak apakah dilanggar atau apa, ada kadang-kadang setuju kah mengganti pas panitia apa kadang-kadang setuju. Ini kadang setuju nih dipagetnya mek. Tali mik tadi dipagetnya. Kalau kada berbunyi toh, Pak. Misalnya. Itu. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana iblis itu sebenarnya lemah. Perlu ada bantuan lain. Makanya sebenarnya yang membisikkan kejahatan kepada manusia itu banyak faktornya. Eksternal itu setan. Itu yang bulan Ramadan dibelenggu. Nah, nafsu itu masih ada dalam awak kita. Jadi ini orang ada puasa gitu, kada sembahyang, yang apa ngarannya nih memposting minum es nyur di grup WhatsApp tapi tang hari. Nah itu nafsunya, makanya setannya belenggu. Nah itu nafsu yang manusia tadi. Bisa jadi nafsunya itu sudah terlatih, sudah kuat, jadi sulit dibendung itu nah. Nafsu termasuk iblis, ya juga sama. Itu faktor eksternal juga sama. Nah itu yang mengompori manusia, Nah setelah ini disepakati, oh ini paling bagus nih, memang tidak berisiko atau resikonya sangat kecil. Menyajam kaidah tuh irtikabu akhfad dararain. Oh, bisa. Tapi kaidahnya belum ada, Bang nih. Oh ini resiko paling kecil nih. Gitu. Jadi ini sebenarnya juga kalau kita syura, rapat, musyawarah itu pasti menghasilkan yang bagus gitu. Ada masalah kita rapatkan, kita musyawarahkan untuk semua pihak. Insya Allah bagus saja gitu. Bagus saja. Ini walaupun kejahatan menurut mereka ini sudah hasil yang terbaik. Tetapi tentu masih kalah tada. Karena apa? Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah itu mulailah melancarkan aksinya masing-masing. Nah, min tabi'ati mithli hadzal ijtima' sirriyah lil ghayah wa alla yabdu 'ala sathi zahir ay harakah tukhalifu al-yawmiyat wa taghayyur al-'adat al-mustamirrah hatta la yashma hadun ra'ihat at-ta'ammur wal khatar wa la yaduru fi khaldi ahadin anna hunaka ghumudan yumbiu 'an syirr wa kana hadha maqran min quraisyin walakinnahum makaru bidzalika Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh membuat Mekah tuh kayak hari biasa. Maksudnya jangan tapi abot. Ini jangan bocor, jangan sampai ketahuan. Harus biasanya rumusnya memang kayak ini lah rumusnya. Bila ada sesuatu yang di luar kebiasaan, pasti ada sesuatu. Itu rumus. Ini misalnya ada hal yang di luar kebiasaan, berarti ada sesuatu. Jam 6:04 mic belum berbunyi lagi. Kada azan subuh. Kenapa? Sekalinya mic-nya rusak. Bisa juga mati lampu. Bisa juga nang azan nih, mulai tadi kada dapat mencari picikan mic-nya. Jarang kelanggar. Jarang ke masjid. Picikannya kan. Pasti ada sesuatu. Nah, kalau berjalan seperti biasa, itu kan ada masalah. Apapun rumusnya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu melakukan hal tersebut supaya tidak terendus. Dan Nabi pun memiliki kebiasaan, dan itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kebiasaan Nabi itu apa? Nabi itu guring pakai burdah kayak selendang itu, selimut warna hijau. Itu tarus Nabi. Jadi untuk mengelabui seseorang itu adalah tetap menciptakan kondisi seperti biasanya, padahal tidak biasa.
Nah itu yang kayak ini nah, orang-orang saat itu sangat paham, tingkat intelijensinya sebenarnya sudah sampai seitu. Cuma kan ada filmnya aja, film maka ada aja film Arab tuh memang ada itu, memang ada. Cuma yang sisi itunya ada dibahas secara detail. Amun kita melihat film Umar, momen ini ada kayak itu. Cuma kan ada di sisi itunya dihimati. Itu ada jadi fokus utamanya. Kan karena kisahnya panjang kan. Kisahnya panjang. Pokoknya fokus di situ tuh luar biasa. Analisis dari orang-orang kafir Quraisy dan analisis Nabi sendiri gitu. Sebagai seorang nabi dan sebagai ahli strategi juga sama. Nah, ketika mereka ingin menipu Nabi, menipu Sayyidina Abu Bakar, Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik membalas tipuan mereka. Apa? Langsung malaikat Jibril turun memadahi Nabi. Ikam hendak dibunuh buahnya dah. Tahu dah Nabi dah. Buahnya uyuh-uyuh, rapat berbuang-buang liur. Karena Nabi Muhammad malaikat Jibril jam memadahi. Langsung malaikat Jibril habis deh kisahnya nih. Telak. Siap-siap buahnya sudah hendak membunuh. Langsung Nabi batur strategi. Nah, fa akhbarahu bi mu'amarati Quraisyin. Malaikat Jibril mengabari Nabi Muhammad SAW dengan kesepakatan orang-orang Quraisy tadi, wa annallaha qad adzina lahu fil khuruj, dan Allah sudah mengizinkan Nabi untuk hijrah. Jadi Nabi ini belum hijrah bukannya takutan, kada mau ada, tapi memang dari Allah belum diberikan izin. Kan kayak inilah, misalnya tuh, sebelum hari yang ini tadi Nabi sudah diizinkan hijrah. Kadeda kisah iblis mencari inspirasi. Kadeda kisah Abu Jahal itu bisi ide cemerlang mengalahkan iblis. Kadeda kisahnya. Namun Nabi diizinkan sebelum kejadian ini. Itu. Kadeda jadi kisah ulun hari ini kata. Kadeda kisahnya. Tapi sudah Allah atur, dan ini Allah menunjukkan tentang bagaimana Allah sebenarnya yang menguasai segalanya, Allah yang mengatur. Manusia sehebat apapun berusaha, sehebat apapun mengatur, bersekongkol atau apapun, tetap kalah lawan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Belanda, senjata sudah luar biasa macam-macam, ya kalah juga. Perang agresi militer Belanda 1-2 itu kan, Belanda ini termasuk lawan Inggris lah, itu pemenang perang dunia kedua, datang ke Indonesia tuh sebagai pemenang itu. Yang ibaratnya tuh timnasnya tuh sudah juara 1 lah itu, cuma kalah 2-0 bang. Sudah menang itu nah, tapi sampai ke Indonesia kalah dengan pasukan gerilya. Pangeran Sudirman tuh garing pulang. Kan kita baca sejarah tuh Pangeran Sudirman tuh kayak ajar Belanda, coba dulu aja kita tangkap sini menggaringan juga aja kayak dulu luti. Saat ternyata yang garing ini yang memenangkan pertempuran perang gerilya itu. Dan banyak riwayat menyebutkan sebenarnya, dan buku-buku kalian cari lah. Pasukan itu padahal pasukan yang gerilya macam-macam tuh nah, itu banyak bebuhan santri, buhan pelajar Islam banyak itu. Jadinya misalnya kayak tengah malam pengajian sembahyang jamaah, tapi di sejarah jarang ditulis tuh, jarang ditulis. Karena tahu kenapa? Cuma sebenarnya nah itu artinya minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala itu nah. Amun secara keduniaan ini ngalih, cuma dasar minta bantuan Allah Taala, nah lalu kalah itu. Nah sama kayak kejadian ini, walaupun mereka sudah berusaha tapi Allah yang mengatur, walaupun bagi kita itu mustahil, tapi semuanya bisa terjadi. Nah. Lalu apa? Nabi ini strateginya, Nabi tidak tidur di ranjang beliau pada malam itu. Jadi itu mungkin rapatnya siang lah. Nabi itu dihabari siang oleh malaikat Jibril. Langsung Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Ujar Nabi. Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar.
liyubrima ma'ahu marahilahil hijrah. Faqalat Aisyah bainama nahnu julusun fi bait Abi Bakar fi nahri dhahirah. Jadi Sayyidatuna Aisyah yang mengisahkan ini, waktu siang hari panas menggantang tuh, datang Nabi. Qala qailun Nabi Bakar, ujar Nabi, maksudnya yang orang di rumah Sayyidina Abu Bakar memadahi, Abu Bakar, ini Nabi Muhammad datang. Mutakannian ini tutup muka katanya. Mungkin kita ini bermasker, tutup muka supaya kada ketahuan. Fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Faqala Abu Bakar, fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma jabi fi hadis ila amr. Jadi jar Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad datang saat-saat yang kayak ini, siang hari pindah kayak ini pasti penting benar. Lalu Sayyidina Abu Bakar kan ini bepandiran. Qalat faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzana fa'adzina lahu fadakhala. Nabi Muhammad minta izin. Jadi walaupun Nabi Muhammad ini khairul anbiya'il mursalin, khairul anam, khairus saqalain, tetap Nabi Muhammad minta izin. Kadang langsung buka lawang langsung masuk, ada minta izin Nabi. Lalu diizinkan masuk. Lalu apa ujar Nabi? Akhrij man indak. Ujar Nabi kan nih, Abu Bakar, numpang jar keluarakan dalam rumah kami seberatan. Kita berduaan aja pemandir. Kita berduaan aja Nabi. Berarti ini penting benar. Keluar Nabi. Jawaban Abu Bakarnya apa nah? Jawaban Abu Bakar, as-suhbatu bi abi innama hum ahluk bi abi anta ya Rasulullah. Kada apa-apa Nabi ya. Keluarga ulun ini keluarga piannya. Bahasa lainnya apa? Keluarga ulun ini aman aja seberatan. Kada mungkin membocorkan rahasia. Mulut mereka terkunci. Level keluarga Abu Bakar itu nang itu. Ini amun kita lihat juga pejuang-pejuang kita itu kalahnya orang barak juga. Yang membocorkan orang barak juga itu. Sayyidina Abu Bakar kada sekeluarga sidin itu hawa. Termasuk berarti nang anak-anak halus. Anak-anak sidin nah. Kawa tuh nadi menjaga rahasia tuh kawa. Jangan Abu Bakar tenangnya Nabi ya, ada setakutan. Berarti di rumah ini amannya. Ada apa? Ada masalah. Nah, lalu jar Nabi, fa inni qad uzina li fil khuruj. Lalu kata Abu Bakar, as-suhbatu bi abi anta ya Rasulullah. Qala Rasulullah, "Na'am." Suma baramamahu khuttatul hijrah. Jadi kata Nabi, aku sudah diizinkan untuk berhijrah. Lawan ulun kah Nabi? Iya, ujar Nabi. Nah, di riwayat lain itu Sayyidina Abu Bakarnya titik banyu mata. Menangis sukacita himong karena apa? Yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk berhijrah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan tentang pentingnya sosok Sayyidina Abu Bakar dalam hidup Nabi, dalam perjalanan dakwah Nabi. Memilih nih dari semua sahabat, siapa yang dipilih Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Itu luar biasa itu yang Nabi memilih itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, lalu bersiap-siap sudah. Nah, jadi strateginya tuh kayak ini sekalinya. Ujar Nabi, aku beli ke rumah sampai malam kayaknya. Beli ke rumah kayaknya sampai malam. Yantazir maji al-lail, sampai malam. Nah, waqad istamarra fi a'malil yaumiyah hasabal mu'tad. Nah, ini sama. Jadi Nabi ini beli ke rumah dulu dan Nabi beraktivitas seperti biasa. Di rumah nih kayak biasa aja. Ibarat orang sebarang rumah tuh melihat Nabi itu biasa aja. Kayak sandal tetap ada di muka rumah, kendaraan masih parkir di muka rumah, mobil masih ada aja di muka rumah, pagar biasa aja itu. Nabi kayak biasa aja. Walaupun malamnya nih hendak kabur, hendak menyelamatkan diri, tapi di setting suasana rumah tuh kayak biasa aja. Lalu apa yang terjadi? Hatta lam yash'ur ahadun bi annahu yasta'idu lil hijrah. Sampai tidak ada seorang pun yang kalau ingat Nabuhan Pian bisa putar channel YouTube Masjid Al-Fat yang di episode sebelumnya. Jadi rumah Nabi itu beparakan lawan Abu Lahab, beparakan. Yang kalau tetangga Nabi ini ada beberapa yang dasar memusuhi Nabi katanya. Jadi supaya Abu Bakar Sidin itu melihat Nabi ini kayak biasa aja, padahal Nabi ini anak hijrah. Au li ayyi amrin akhar itqama mimma qarrartu Quraisy, supaya tidak dicurigai. Nah, tatwiqu manzilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma kabiru mujrimi Quraisy faqadu naharahum fil i'dad sirran litanfidil khuttatil marsumah
allati abramaha barlaman Makkah darun nadwah sobahan. Oh, pagi berarti. Jadi besokan sampat itu, besokan sampat nyerapat buhan siden Nabi pas siangnya dapat wahyu. Nah, pagi itu. Pagi rapat mendadak kita aja. Sambil makan nasi goreng sambil makan nasi kuning. Ketupat lah bareng aja. Dan pagi rapat dan siangnya orang-orang kafir Quraisy itu sudah mempersiapkan semuanya batu strategi. Tapi apa? Sirran, rahasia juga. Ibarat tuh cacak gen kada tahu katuna. Saking rahasianya. Wa ikhtira lidzalika 11 raisan min haulail akabir. Jadi dipilih 11 orang yang terbaik untuk mengeksekusi Nabi Muhammad SAW. Siapa-siapa orangnya? Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf, Abu Lahab, ada Nadhr, ada Al-Hakam bin Abil As. Beberapa orang ini sampai 11 ikung. Nah, wa kana min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adat Nabi berarti sunnah Nabi, Bang. Cuma kita ini agak ngalih Bang nang ini. Kecuali yang kada digawin lagi, nah itu. Kada digawi lagi gitu. Apa gerang? Wa kana min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyana ma fi awalil lail ba'da salatil isya. Yaitu nang semang isya Nabi ini guring. Nabi itu nang semang isya guring. Nabi wa yakhruju ba'da nisfil lail ilal masjidil haram yusalli fihi qiyamal lail fa amara aliyan tilkal laila ayat taji'a ala firashihi wa yatasajja bi burdihi al-hadrami al-akhdar wa akhbarahu annahu la yusibuhu makruh. Jadi kebiasaan Nabi ini mulai di Mekah dah. Nabi ini guring bisa. Nyimba guring bisa karena tengah malam ke Masjidil Haram. Nabi ini ke Masjidil Haram. Mapa Nabi sembahyang qiyamul lail. Waktu itu sembahyang di Masjidil Haram Nabi. Mantap bener Bang nih. Gimana ben qiyamul lail Masjidil Haram? Nah itu. Di mana ben qiyamul lail? Di masjid. Tapi jauh Bang masjidnya aja. Di jalan pas tamu hantu buka. Makanya rima sembahyang qiyamul lail. Ada lain. Jadi kebiasaan Nabi kayak itu. Dan itu diketahui oleh kafir Quraisy. Nah, Nabi sudah menyeting itu. Berarti Nabi kan kayak ini. Nabi ini menghitung-hitung tuh kayak ini. Orang-orang kafir Quraisy itu pasti mengira paling enggak ada sampai malam itu Nabi masih di rumah. Kan Nabi itu kan bisa guring apa ngarannya nih tengah malam keluar untuk ke Masjidil Haram. Nah, maka di waktu-waktu itu yang dikira Nabi masih di rumah, saat itulah Nabi akan keluar rumah. Dan selendang beliau serahkan kepada Sayyidina Ali supaya posisi ranjang Nabi itu tetap terlihat ada orangnya. Amun dipelem rancak guling Mang. Amun ini ada Sayyidina Ali lah yang berada di tempat tidur. Ini resikonya tidak kalah berbahaya. Salah-salah yang dieksekusi Sayyidina Ali ini. Ali ganjakan posisi inggih Nabi. Ini mah nyawa anunya ancamannya. Tapi Sayyidina Ali siap. Ya, ada apa-apa Nabi. Falamma kanat atmatan minal lail wasadal hudu wa ana ma'amatun nas ja'al madhkurun ila baiti sallallahu alaihi wasallam sirran wajtama'u ala babihi yarsuluna wa hum yadhunnunahu naiman hatta idza qama wa kharaja wasabu alaihi wa nafadhu ma qarraruhu fihi. Jadi saat orang-orang lain tidur sudah malam, yang 11 orang tadi yang Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah itu datang ke rumah Nabi. Siap-siap dah eksekusi ini. Sudah di muhar lawang sudah. Wa kan wala siqatin wa yaqinin jazimin min najih hadzal muamarah ad-daniyah. Jadi mereka sudah yakin rencana ini pasti akan berhasil. Pasti berhasil dah nih. Pasti kita mengeksekusi Nabi Muhammad ini pasti dah berhasil. Nah, hatta waqafa Abu Jahal waqfataz zahu wal khuyala wa qala mukhatibun nasabi al mutawwiqin fi sukhra wa istihza inna Muhammadan yaz'umu annakum in tabi'uhu ala amrihi kuntum
mulukal Arab wal Ajam summa bi'astum min ba'di mautikum faju'iltu lakum jinanun ka jinanil urdun wa in lam taf'alu kana lahu fikum zabh summa bi'astum min ba'di mautikum summa ju'iltu lakum narun tahriqunahu fihi. Nah, Sayyidinnya Bang, Abu Jahal nih sebelum eksekusi itu apa ngarannya nih? Kultum singkat dulu. Eleh aja. Malam ini anak kita eksekusi. Inya tuh bepadah. Pokoknya bilanya mumpati dakwah ini keenakan menguasai bahasa sini nih lah, bahasa Abu Jahal akan menguasai Arab dan non Arab dan akan mendapatkan surga kayak di Yordania. Mungkin di Yordania tuh di Syam kan? Di Syam itu mungkin tempatnya subur dan itu jadi perumpamaan tempat yang subur itu di Syam. Nah, itu. Nanti akan dapat surga kayak di Syam. Nah, jadi Abu Jahal itu menyebutkan Namul Uluk. Nah, ini pasti hari terakhir nih, terakhir Nabi Muhammad. Nah, saat detik-detik tersebut wa qad kana mi'adu tanfizi tilka mu'amarah ba'da muntasifil lail. Jadi eksekusinya sudah disepakati saat tengah malam. Karena tengah malam kita eksekusi. Jangan yang bisa langsung ada tengah malam kita eksekusi. Nah, fi waqti khuruji sallallahu alaihi wasallam minal bait. Jadi rencananya ini kada masuk ke rumah. Tapi apa? Menghadangi Nabi keluar. Kayak itu rencananya. Kada masuk ke rumah tapi menghadangi Nabi keluar. Fabatu mutayaqqidin yantadhiruna sa'atas sifr. Jadi mereka menunggu Nabi keluar menghadangi. Kalau banyak keluar langsung itu bunuh. Nah itu menghadangi. Walakin Allah ghalibun ala amrihi biyadihi malakutus samawati wal ard. Tapi Allah lah yang mengatur semuanya. Yaf'alu ma yasha, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yujiru wa la yujaru anhu. Qad fa'ala ma khataba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ba'd. Wa idh yamkuru, ini diabadikan momen ini di surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Wa yamkuruna, ketika mereka membuat tipu daya. Wa yamkurullah, Allah membalas mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik memberi pembalasan. Wa qad fashalat Quraisyun fi khuttatihim fashalan zari'an ma ghayati tayaqqud wa tanabbuh. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bait wa ikhtaraqa sufufuhum wa akhadha hufnah minal batha faja'ala yadrahu ala rusihim wa qad akhadallahu absarum anhu fala yarawnahu wa huwa yatlu wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Ini di dalam disebutkan kisahnya ini di Sirah Ibnu Hisham dan kitab Zadul Ma'ad. Jadi saat Nabi keluar, jadi kan Nabi ini keluarnya besongsong, kada jadi tengah malam. Nabi keluar rumah melihat orang-orang kafir Quraisy tadi. Tapi orang-orang kafir Quraisy kada melihat Nabi. Kada melihat. Ini sama kayak momen waktu turun surah Al-Lahab yang mencela atau memvonis Abu Lahab lawan istrinya ini sarik mendatangi Nabi sebenarnya di Masjidil Haram. Saya ada melihat lawan Nabi Muhammad. Ya Abu Bakar, anehnya kenapa kada melihat? Nah, momen ini sama kada melihat Nabi Muhammad juga orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi bacakan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Nah, falam yabqa minhum rajulun illa waqad wudi'a ala rasi turaban. Jadi Nabi ini bisa melewati orang-orang kafir Quraisy tadi, dan di kepala yang kafir Quraisy itu masing-masing ada tanahnya. Ada tanahnya. Saking kada merasanya, wa madha ila baiti Abi Bakrin fa kharaja min khawqah fi dari Bakar lailan hatta lahiqa bi ghari sur fi tijahil Yaman. Jadi Nabi keluar rumah sorangan menuju rumah Sayyidina Abu Bakar. Mulai rumah Sayyidina Abu Bakar itu langsung tulakan ke gua Ghor. Gua itu Ghor atau kahfun, gua atau Ghor gua sur. Jadi langsung ke sana dulu, dan itu arah Yaman. Kan Madinah itu aturannya arah utara, tapi Buan Sidin ke arah selatan. Jadi kayak memutar. Ini jalan yang ada biasa. Jadi ke Gua Sur dulu, sembunyi di situ.
Nah, dikit lagi Nisa. Wa baqiyal muhasirun yantaziruna hulula sa'atil sifr wa qubaila hululihim tajallat lahum al khayba wal fashal faqad ja'ahum rajulun mimman lam yakun mahum warahum bi babi faqala ma tantazirun qalu Muhammad qala khabtum wa khibtum wa khasirtum qad wallahi marra bikum wa zarra ala rusikum at-turab wa antalaqa li hajati qalu wallahi ma absarnahu. Jadi waktu menghadang-hadang sampai tengah malam kada ada buriniknya, lalu ada nang lewat. Ini kan disebutkan siapa nang lewat nih lah. Nang lewat inilah madahi. Mungkin nang lewat nih mulai tadi itu sudah memantau, melihat akan ijenya. Kenapa aja orang ini kada tahu? Kan rencana membunuh Nabi ini rahasia. Jadi wajarnya ini kada tahu. Nang kada tahu ini bisa jadi masih kafir. Bisa jadi kayak gitu. Aturnya mendukung itu lain masalah mendukung atau ada. Ini kan kada umpat rapat. Yang umpat rapat itu kan iblis. Ini kan umpat. Bisa jadi kayak itu. Yang jelas ada ini kan mau kumpulan dan mau rumah. Ada apa-apa. Lalu ada yang datang memadahi buan pian ini mah apa di sini? Nah, kami mah dengan Nabi Muhammad lah. Maka tadi lewat di hadapan buan pian. Lah, kan apa ajar? Jelas benar tadi lewat di hadapan buan pian. Ulun melihat. Buan pian kenapa ada melihat? Ya, kami ada melihatnya. Ada disadarnya kami ada melihatnya. Pas melihatnya kepala. Nah, pasir kepala. Masing-masingnya ada pasirnya. Saking kada sadarnya katanya. Saking kada sadarnya Nabi lewat bahiyam jar. Lewat bangnya di hadapan buan pian walakinnahum tatallau min sayril bab farau aliyan. Nah, faqalu wallahi inna hadza la Muhammadun naiman alaihi burduh falam yabrahu kadzalika hatta asbahu wa qama 'alal firash fasaqata fi aidihim wa sa'alu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ilma li bihi. Mereka tetap menunggu di depan pintu kayak itu nah. Karena mengira masih yang guring itu Nabi Muhammad. Ada yang sampai subuh, pas sudah sampai subuh sekalinya yang bangun guring sakalinya Sayyidina Ali. Lalu menakoni, "Ali, mana Nabi Muhammad?" Enggak ada tahu. Dah dis. Minadar ilal ghar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan tersebut, jadi keluar kota Mekah. Ghadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu fi lailati sabi'u asyrin min syahri Safar. Jadi Nabi ini keluar dari rumah. Start dari rumah itu keluarnya tepatnya di sini disebutkan 27 Safar tahun 14 kenabian. Berarti umur Nabi berapa? Umur Nabi kurang lebih 54 tahun. Al-Muwafiq 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Nah, jadi Nabi keluar 27 Safar. Wa ta'ala dari rafiqih wa amanin nasi alaihi fi suhbati wa mali Abi Bakar thumma ghadara manzilal akhir min babi khalfi liyakhruja min Makkah ala ajal wa qabla yatalil fajr. Jadi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar keluar dari Makkah itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Bisa jadi jam 2 jam 3-an. Bisa jadi jam 2 jam 3-an itu keluarnya. Walamma kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna Quraisyan satajiddu fi talab wa anna tariqal ladzi satattajihu ilaihi al-anzar li awwali wahlah huwa tariqul Madinah ar-ra'isi al-muttajih syamalan fasalaqat tariq alladzi yudaduhu tamaman wa huwa tariq al-waqi' januba Makkah wal muttajih nahwal Yaman salak hadza tariq nahwa 5 amyal hatta balagha ila Jabal yu'raf bi Jabal Sur wa huwa Jabal Syamikh wa'ir tariq sawbal murtaqa zu ahjarin katsirah fa hafiyat qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qila bal kana yamshi fi tariq ala tarafi qadamih kay yakhfiya atharuh fa hafiyat qadamah wa ayyan ma kana faqad hamalahu Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam hina balaghil jabal wa tafiqa yashtadu bihi hatta intaha bihi ila ghar fi qimatil jabal urifa fi tarikh bi ghari sur. Jadi kayak ini kan orang-orang Mekah itu kafir Quraisy Mekah itu sudah tahu Nabi ini bakalan ke Madinah.
Pasti Madinah itu sebelah utara Mekah. Nah, rumusnya bilanya hendak ke Mekah berarti hendak ke Madinah berarti jalan yang dituju arah utara. Kayak itu. Jar Nabi bilanya kayak itu caranya pasti bisa disusul, pasti bisa ditemui oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi berbelok dulu untuk mengelabui Maka ke arah Yaman, ke arah selatan. Ke arah selatan apa ngarannya nih? Kurang lebih 5 mil, ya makanya di gua Sur tadi dulu. Supaya apa? Supaya menyamarkan rencana. Dan di gua Sur itu tempatnya batu-batu dan ngalih dinaiki. Jadi kayak kada terpikir anak bersembunyi di situ. Nah, idhuma fil ghar. Nah, waktu di dalam gua. Walama intahaya ilal ghar faqala Abu Bakar. Jadi pas sudah sampai di gua tadi. Jadi di riwayat lain itu sebutkan di sini kayaknya ada mana? Sudah Sayyidina Abu Bakar bagi tugas-tugasnya. Kayaknya yang mengirim makan napa sisa. Di Gua Sur ini Sayyidina Abu Bakar lawan Nabi tinggal untuk beberapa saat sebelum hijrah. Lalu siapakah yang membantu perjalanan ini dan bagaimana Nabi Muhammad bisa terselamatkan saat beliau berada di Gua Sur, dan apa langkah kaum kafir Quraisy saat mengetahui Nabi Muhammad sudah bisa meloloskan diri dari Mekah. Insyaallah nanti kita sambung di kajian selanjutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.